Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Tajuddin, NIM E1E117023. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester atau MIT pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja, di sini ada 3 nomor. Di sini ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk nomor 1, soalnya itu seperti ini. Jadi misalnya pada toko sembako ada 3 jenis barang yang dijual. Pertama ada sabun yang harganya Rp5.000, ada sampo Rp1.000, dan pasta gigi Rp7.000. Untuk inputannya itu ada jenis barang, jumlah barang, dan jenis anggota atau member. Jadi untuk anggota member, untuk anggotanya itu terdiri dari dia itu member atau umum. Untuk ketentuannya sendiri, untuk member jika pembeliannya 100.000 dapat potongan harga atau diskon 10.000, dan jika pembeliannya 200.000 dapat potongan harga 20.000, dan untuk umum jika pembeliannya lebih dari atau sama dengan 200.000 dapat potongan harga 10.000. Contohnya itu total harganya, misal jenis barangnya sabun, jumlahnya 30, membernya, jadi harganya itu kita kali dengan jumlah barang 150, hasilnya 150.000, dan total bayarnya 140.000 karena dia membeli barang yang jumlahnya, yang hasilnya itu lebih dari atau sama dengan 100.000, jadi dia mendapat potongan 10.000. Mungkin langsung saja saya mengerjakan soal dari nomor 1 untuk sembako. Tetapi sebelumnya saya menjelaskan dulu flowchart yang ada pada nomor 1. Di sini sudah ada flowchart dari nomor 1. Pertama, mulai. Untuk simbol mulai sendiri dia seperti ini. Yang kedua, masukkan barang. Kita inputkan barang, jumlah, dan status dari orang yang membeli. Selanjutnya di sini ada barang sama dengan 1, itu artinya bahwa jika barang 1 itu di sini terdapat sebuah kondisi, jika dia membeli barang 1 itu maka dia akan membayar 5.000 dikali jumlah harga, jumlah barang yang dia beli. Jika true. Tetapi jika false atau tidak, bukan barang 1, maka dia lanjut ke kondisi kedua, yaitu barang 2. Dia bayar sama dengan jika betul barang 2, maka dia akan memproses bayar sama dengan 1.000 dikali jumlah. Jika salah, maka dia membeli barang 3, dan jika betul bayar, dia membayar 7.000 dikali jumlah barang yang dia beli. Dan jika salah satu di sini betul, maka dia akan mengecek kondisi lagi, apakah dia member, dan jumlah dari hasil yang dibeli itu lebih dari atau sama dengan 200.000. Jika benar, maka dia akan membayar belanjaannya dan dikurang 20.000. Tetapi jika salah, dicek lagi apakah dia member. Jika dia member dan jumlah belanjaannya itu lebih dari atau sama dengan 100.000, maka dia membayarnya dan dikurangi dengan 10.000. Dan dicek lagi, jika tidak seperti itu, maka dicek lagi apakah dia termasuk sebagai pelanggan yang umum atau bukan member. Dan jika
belanjaannya lebih dari atau sama dengan 200.000, maka dia akan memproses bayarnya itu dikurang dengan 10.000. Dan setelah itu dilihatlah pada inputan ini bahwa dia menampilkan total bayar seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja melakukan membuat programnya. Pertama, include your stream selanjutnya in name mau oke. Selanjutnya kita melakukan inputannya. Kita menuliskan inputannya. Jadi integer barang, sesuai dengan soal tadi ada barang, jumlah, cut ini maksudnya statusnya dia sebagai dia sebagai member atau bukan. Selanjutnya kategori, jadi cut ini atau kategori. Selanjutnya bayar. Selanjutnya cout, kita tulis toko sembako, lalu angle. Ini untuk spasinya. Selanjutnya cout 1 ada sabun. Selanjutnya kita berikan tanda seperti ini biar lebih jelas. Harganya itu sama dengan 5.000 rupiah. Dan untuk yang kedua itu kita kasih tanda begini, sampo. Ini 1.000. Harga sampo ini yaitu 1.000. Selanjutnya barang ketiga ada pasta gigi. Pasta gigi harganya 7.000. Oke. Selanjutnya cout lagi. Ini untuk inputannya, pilih barang yang ingin dibeli. Barang yang ingin dibeli sama dengan barang. Oke. Selanjutnya cout
jumlah barang yang ingin dibeli. Yang ingin dibeli senang selanjutnya jumlah selanjutnya out satu. Di sini kita mengenalkan bahwa dia itu sebagai member atau bukan. Member umum, kita tulis saja umum. Selanjutnya kita tulis saja umum. Selanjutnya cut atau kategori, kita singkat saja menjadi cut. Nah, di sini kita melakukan percabangan. Kita menggunakan if barang sama dengan 1, maka bayarnya itu sama dengan 5.000 dikali jumlah yang ingin dibeli. Jumlah 5.000 dikali jumlah. Else jika barang 2, karena tadi sesuai dengan vouchernya ada beberapa percabangan. Barang 2 dengan jika barang 2, maka bayarnya itu sama dengan harga barang 2 itu Rp1.000. Rp1.000 dikali dengan jumlah yang ingin dibeli. Jumlah yang ingin dibeli. Selanjutnya else if barang kategori else if barang 3. Jika barang 3 maka bayarnya itu sama dengan Rp7.000. Barang 3 ini tadi adalah pasta gigi dikali dengan jumlah. Selanjutnya untuk kita melakukan percabangan untuk kategori pelanggan atau pembeli. Kurung if cut atau kategori sama dengan 1 dan untuk bayarnya itu besar sama dengan 200.000 rupiah. Jika kategori 1 bayarnya itu kurang lebih 200.000 rupiah, maka bayarnya sama dengan bayar dikurang 200
Rp20.000. 3. Oke, Rp20.000. Selanjutnya untuk else if untuk else if kategori sama dengan 1, bayar lebih besar atau sama dengan 100.000, maka bayarnya itu sama dengan bayar dia dikurangi dengan 10.000. 10.000. Else if kategori sama dengan 1, maaf, jika dia kategori 2 atau pelanggan umum, dan dia membayar lebih dari 200.000, lebih dari atau sama dengan 200.000, maka bayarnya sama dengan bayar dikurang 10.000. Dia mendapat diskon atau pengurangan bayaran sebanyak pembayarannya sebanyak 10.000. Selanjutnya yang terakhir kita lakukan tampilan out total bayar, total bayarnya itu sama dengan bayar return. Kita akhiri dengan return. Oke. Untuk program nomor 1 seperti ini, bismillah kita jalankan. Oke, kita lihat sepertinya di sini ada yang salah. Oh, di sini tidak terdapat titik koma. Masih salah. Jadi kita melihat di sini ada yang error. Kita lihat dulu, kita cek if. Oh, ternyata di sini hanya else. Jadi kita tambahkan if. Tadi ada kesalahan sedikit. Semoga ini sudah benar. Oke. Misalnya di sini yang ingin kita beli barangnya sebanyak
sesuai yang di soal. Di sini dia membeli jumlah barang yang ingin dibeli itu 30 barang, dan jenis barang itu sabun, dan dia sebagai member. Langsung kita jalankan. Dia ingin membeli sabun, berarti kita memilih nomor 1, jumlah barang yang ingin dibeli sebanyak 30 buah, dan dia itu sebagai member. Nah, jadi hasilnya itu 140.000 karena total bayarnya itu dia 150.000, dan 150.000 karena dia membeli sebanyak 30 biji. Sedangkan untuk di programnya itu, jika dia ingin membeli barang dan jumlah barang semua barang yang dibeli itu lebih besar atau sama dengan 300.000, maka dia akan mendapat diskon 10.000. Jadi seperti ini. Selanjutnya soal kedua. Di sini sudah ada input bilangan perkalian. Di sini nomor 2 itu tentang penginputan bilangan perkalian. Misalnya kita inputkan bilangannya itu 5 dan batas nilainya itu 8. Jadi dia akan dikalikan dengan bilangan 5 sebanyak 8 dengan hitungan ke bawah atau hitungan mundur, 8, 7 sampai 1. Jadi seperti ini. Selanjutnya saya jelaskan flowchart dari nomor 2. Sebelum kita membuat programnya, di sini sudah ada flowchart dari nomor 2. Pertama kita memulai, setelah itu kita memasukkan bilangannya dan lanjut memasukkan batasnya. Setelah kita masukkan bilangan dan batasnya, dia akan mengecek kondisi. Jika batas yang kita masukkan itu lebih besar atau sama dengan 1, maka dia akan melanjutkan proses di bawah ini. Tetapi jika yang kita masukkan itu lebih kecil dari 1, maka dia selesai atau berhenti berproses. Maka jika dia benar, dia melanjutkan kondisi ini dan masuk pada proses ini. Jumlahnya itu sama dengan batas dikali bilangan. Jadi prosesnya seperti ini, dan akan menampilkan jumlah. Selanjutnya dia terus melakukan perulangan karena sesuai dengan soalnya di sini dia temanya pengulangan. Tetapi kenapa di sini BTS atau batas minus? Karena dia melakukan hitungan mundur. Jadi dia akan kembali pada proses ini dan melakukan pengulangan lagi pada proses ini. Lanjut, kita akan membuat program dari nomor 2. Untuk program dari nomor 2 itu sendiri seperti ini ya. Kita buat dulu. Kita akan membuat program dari nomor 2. Input IOStream. Oke. Kita memasukkan integer atau inputannya. Integer. Kali batas. Kita melakukan inputan itu ada kalinya, ada batas, dan jumlah.
Selanjutnya cout, kita memasukkan bilangan perkalian. Bilangan perkalian sama dengan kali out, masukkan batas, kita masukkan batas, batas, ini sama dengan batas kita menggunakan perulangan while i lebih besar sama dengan 1, jumlah sama dengan untuk jumlah ini rumus dari pada memasukkan bilangan perkalian. Jadi batas dikali dengan perkaliannya atau nilai dari perkalian yang akan kita masukkan. Selanjutnya cout, dia akan menampilkan batas x, ini simbol kalinya, kali sama dengan di sini untuk nilai batasnya dan dikali dengan nilai perkaliannya sama dengan hasilnya jumlah selanjutnya cout, biar spasinya lebih bagus, endal. Batas di sini dia melakukan angka yang dikeluarkan itu dari yang terbesar ke angka yang terkecil, mengulang dari angka yang terbesar dari angka yang terkecil. Ini artinya dia melakukan pengulangan. Kita menggunakan return. Kita jalankan. Ada yang
Jadi untuk program ini sedikit ada kekeliruan, kita periksa dulu nilai yang mana yang pada baris keberapa yang ada kekeliruannya. Oke, jadi pada baris ke-6 jadi kita lakukan pengecekan dulu pada program ini karena sepertinya ada yang salah. Jadi pada program ini terdapat ada integer 2 kali, padahal itu adalah kekeliruan atau kesalahan. Kita sudah ubah dan di save. Oke, jadi ini dia. Untuk soal, pada sesuai dengan soal, di sini dia misalnya perkaliannya 5 dan batas nilainya 8. Coba kita lihat. Perkaliannya, masukkan bilangan perkaliannya 5 dan masukkan batasnya itu 8. Oke, jadi dia seperti ini dan melakukan hitungan dari 8 ke nilai terkecil. Itu soal dari nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk soal dari nomor 3. Nomor 3 itu dia seperti ini. Dia melakukan inputan, misalnya nilai itu sama, misal nilai inputan kita itu 5. Jadi outputnya itu akan seperti ini, akan berbentuk segitiga seperti ini. Jadi dia ini juga masih sama dengan masih dengan materi perulangan. Jadi dia ini ada 2 perulangan yang dia lakukan. Ada while di dalam untuk bagian luarnya itu dia menggunakan while, sedangkan untuk bagian dalamnya kita menggunakan for. Kita jelaskan dulu untuk flowchartnya. Jadi flowchartnya dia seperti ini. Jika pertama kita memulai, selanjutnya masukkan n atau nilai yang akan kita inputkan. Selanjutnya untuk A sama dengan 1, jika A nya sama dengan 1 kita proses, maka di sini dia akan melakukan kondisi jika A nya lebih kecil atau sama dengan nilai yang kita masukkan, maka hasilnya itu selesai. Jika dia benar, nilai A itu lebih kecil sama dengan nilai yang kita masukkan, maka dia selesai. Sedangkan dia lanjut memproses di sini, selanjutnya dia memasukkan nilai B. Jika nilai B sama dengan A, proses di sini B sama dengan A, dia melanjutkan mengecek kondisi. Jika B-nya lebih kecil atau sama dengan N atau nilai yang kita masukkan, maka dia akan melanjutkan. Tetap jika benar, maka dia akan melakukan perulangan. Di sini dia akan melakukan perulangan dan akan mengecek kondisi di sini. Tapi jika seperti ini kondisinya, maka dia akan mengecek di sini. Dia akan menginputkan tanda begini dan melakukan perulangan dan kembali pada kondisi yang tadi. Selanjutnya pada kondisi ini, dia di sini mengecek kondisi jika nilai C-nya itu, jadi untuk nilai C-nya ini sebagai mengulang nilai A, dia itu nilainya sebagai untuk mengulang nilai A. Sedangkan untuk nilai B-nya itu dia adalah nilai untuk posisi yang kosong.
dia di sini melakukan inputan A dan melakukan perulangan C plus plus. Di sini dia akan melakukan perulangan jika benar. Dan selanjutnya jika kondisinya benar, maka dia akan kondisinya seperti ini dan melanjutkan perulangan lagi A++ dan dia kembali lagi pada kondisi yang seperti ini. Tetapi jika nilai A-nya itu lebih kecil atau sama dengan N, maka hasilnya itu selesai. Langsung saja kita kerja program dari nomor 3. Include yang pertama, include IOStream using namespace as selanjutnya in main titik koma cout masukkan nilai N jadi ini nilai N nya kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan lagi nilai A atau dalam 1. Nah, di sini dilakukan perulangan while lebih kecil atau sama dengan N. Lebih kecil atau sama dengan N. Di sini untuk perulangan di dalamnya kita menggunakan for in B sama dengan A, B lebih kecil sama dengan N, dan B++. Dia melakukan perulangan. C sama dengan 1. Selanjutnya C, jika C lebih kecil atau sama dengan A atau nilai A, maka dia melakukan perulangan C++. Out A. Seperti ini. Di bawahnya dia lagi di sini untuk nilai A+, untuk nilai A. Di sini dia melakukan perulangan.
out. Return. Selesai. Kita cek dulu apakah benar atau tidak sesuai. Jadi di sini kita lihat ada yang salah ataupun yang keliru. Kita lihat dulu. Jadi di sini kita melihat ada yang keliru. Kita cek dulu untuk integer. Oh, jadi di sini kita tidak kita lupa untuk menuliskan huruf atau inisialis atau huruf A. Huruf A kan kita masukkan sebagai nilai 1. Coba kita save dan jalankan. Oke, ternyata sudah betul. Sesuai dengan soal yang tadi, di sini kita diminta untuk memasukkan misal nilai 5. Jadi misal nilai 5. Oke, kita masukkan 5. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dia akan melakukan perulangan dengan bentuk yang seperti ini. Jadi itulah tadi penjelasan dari ketiga soal pada Meet algoritma dan pemrograman ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.